Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfiana Nur Anissa. Saya dari Prodi PAI kelas A3 dengan NIM 25101010123. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan materi terkait posisi agama dalam sila-sila Pancasila. Teman-teman, seperti yang kita ketahui, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, dan Pancasila menempatkan agama sebagai sumber nilai moral yang menyatu dalam setiap sila untuk membangun kehidupan bangsa yang beradab, harmonis, dan toleran di tengah keberagaman, sekaligus menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai dinamika sosial. Agama adalah sistem keyakinan yang kaya akan makna dan berisi ajaran, nilai moral, serta pedoman hidup yang menuntun perilaku manusia dalam hubungannya dengan Tuhan maupun sesamanya. Secara bahasa, agama berasal dari kata Sanskerta A yang artinya tidak dan gam yang artinya pergi, yang bermakna sesuatu yang tetap atau ajaran yang menjadi tuntunan hidup. Dalam berbagai bahasa Eropa, akar kata serupa juga menunjukkan makna jalan atau petunjuk. Dengan demikian, agama secara bahasa dapat dipahami sebagai jalan atau tuntunan yang membimbing manusia. Sedangkan secara istilah, agama berarti sikap tunduk, taat, dan beribadah kepada kekuatan yang lebih tinggi, yaitu Tuhan. Istilah seperti religion, religio, dan dien menggambarkan ajaran yang mengatur kehidupan manusia agar selaras dengan nilai-nilai ketaatan dan kesolehan. Pengertian agama menurut Jamaluddin Muhammad bin Muhrim dibagi menjadi dua, yaitu psikologis dan sosiologis. Yang pertama, psikologis. Agama adalah pengalaman batin yang melibatkan perasaan, tindakan, dan kesadaran seseorang ketika merasakan adanya Tuhan. Karena bersifat pribadi dan abstrak, makanya bisa berbeda bagi setiap individu. Sedangkan menurut sosiologis, agama dipandang sebagai sistem keyakinan, ritual, dan institusi yang dibangun manusia dalam masyarakat sebagai bentuk pengaturan kehidupan beragama secara bersama. Dari keberagaman definisi tersebut tidak menunjukkan ketidakjelasan makna agama, tetapi justru menggambarkan luasnya cakupan konsep agama itu sendiri. Setiap definisi lahir dari latar belakang, pengalaman, dan cara pandang yang berbeda. Karena itu, memahami agama seringkali bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh kondisi sosial maupun budaya tertentu. Berikutnya, agama dalam pandangan Pancasila. Agama pada dasarnya merupakan suatu sistem keyakinan yang sangat kompleks dan kaya akan makna. Dalam pandangan Pancasila, agama tidak hanya dipahami sebagai ajaran spiritual yang bersifat pribadi bagi setiap individu, tetapi juga sebagai landasan nilai-nilai kolektif yang membentuk dan menguatkan ideologi negara. Melalui sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, Pancasila menegaskan bahwa seluruh warga negara memiliki kebebasan untuk menjalankan agamanya atau mempercayai keyakinannya masing-masing secara terbuka, demokrasi, dan bertanggung jawab tanpa adanya tekanan atau paksaan untuk mengikuti satu pemahaman agama tertentu. Dengan demikian, agama berperan sekaligus sebagai pedoman moral bagi individu dan sebagai pilar etika yang mendukung persatuan, kerukunan, dan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, bagaimana posisi agama tersebut di dalam sila-sila Pancasila? Berikut penjelasannya. Dalam kajian kontemporer, agama menjadi unsur penting dalam memahami makna
ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila. Nilai ketuhanan bukan hanya simbol atau formal, tetapi landasan moral dan sosial yang membimbing perilaku warga negara. Agama berfungsi sebagai jembatan untuk menghidupkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga sila pertama tidak berhenti pada doktrin, tetapi benar-benar terwujud dalam tindakan. Konsep tauhid dalam Islam sejalan dengan sila pertama dan tercermin dalam praktik keagamaan masyarakat. Bahkan ketika pembelajaran berlangsung secara daring, meskipun jauh dari tempat ibadah, kesadaran spiritual tetap hadir melalui kedisiplinan beribadah dan refleksi iman. Hal ini menegaskan bahwa nilai ketuhanan bukan hanya urusan privat, tetapi bagian dari identitas sosial dan kenegaraan yang membentuk lingkungan hidup yang etis, harmonis, dan religius. Nah, jadi peran agama dalam sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa, adalah sebagai dasar moral dan spiritual yang membimbing sikap serta tindakan warga negara. Agama membantu masyarakat memahami makna ketuhanan tidak hanya sebagai doktrin, tetapi sebagai nilai hidup yang menumbuhkan kejujuran, tanggung jawab, toleransi, dan penghormatan antar umat beragama. Melalui ajaran dan praktik keagamaan, sila pertama dihidupkan dalam kehidupan sosial sehingga membentuk masyarakat yang beretika, harmonis, dan menghargai keberagaman keyakinan. Selanjutnya, posisi agama dalam sila kedua. Agama memperkaya pemahaman seluruh sila Pancasila dengan memberikan landasan etika dan moral yang menjiwai prinsip kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Pada sila kedua, ajaran agama memperkuat nilai penghormatan terhadap martabat manusia, larangan berbuat zalim, serta pentingnya sikap adil dan beradab, sehingga menjadi pedoman etis dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Nah, di Indonesia sendiri, agama berperan menjaga harmoni sosial dan memperkuat sikap saling menghormati di tengah keberagaman. Nah, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab itu membantu mencegah konflik, menumbuhkan toleransi, serta mendukung multikulturalisme. Implementasi nilai ini tampak dalam pendidikan dan praktik sosial. Meski tetap membutuhkan keteladanan dan lingkungan yang konsisten agar empati dan keadilan benar-benar tumbuh. Sehingga dengan demikian, nilai-nilai agama tidak hanya berkesesuaian dengan sila kedua, tetapi juga memperkuat pemahamannya sebagai prinsip moral yang mengatur cara manusia saling memperlakukan. Nah, agama dan Pancasila itu saling melengkapi dalam membangun tatanan kehidupan yang adil, beradab, dan menghargai martabat kemanusiaan, sekaligus memberikan arah bagi terciptanya masyarakat yang harmonis di tengah keberagaman di Indonesia. Posisi agama dalam sila ketiga. Nilai keberagaman dalam sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia menegaskan bahwa meskipun masyarakat berbeda agama dan budaya, semua tetap menjadi satu bangsa yang harus hidup rukun dan saling membantu. Ajaran agama, terutama Islam, menekankan pentingnya kebersamaan, tolong-menolong, dan menjauhi perpecahan, sehingga semakin menguatkan makna persatuan dalam Pancasila. Sikap toleransi yang diajarkan semua agama juga mendukung terciptanya kehidupan yang damai, berbagaimana terlihat dalam tradisi masyarakat yang mampu hidup rukun meski berbeda keyakinan. Nah, dengan begitu, persatuan tidak sekedar semboyan, tetapi menjadi perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari yang menjadikan bangsa tetap kuat dalam menghadapi perbedaan. Berikutnya, posisi agama dalam sila keempat. Pada sila keempat ini, lebih menekankan cara mengambil keputusan yang secara adil, bijak, dan melalui musyawarah. Nilai-nilai ini sangat selaras dengan ajaran agama yang mengutamakan keadilan, kejujuran, dan kepemimpinan yang amanah. Agama juga mengajarkan bahwa musyawarah adalah cara terbaik dalam menghindari suatu konflik, sekaligus membangun sikap saling menghargai.
Dalam konsep hikmah atau kebijaksanaan dalam agama juga sejalan dengan prinsip penggunaan akal sehat dan pertimbangan matang dalam mengambil suatu keputusan. Selain itu, ajaran agama juga menekankan akan pentingnya menghormati pendapat orang lain dan amanah dalam memimpin, sehingga nilai-nilai keagamaan memperkuat makna hikmat kebijaksanaan dalam sila keempat. Akhirnya, sila keempat dan ajaran agama saling sama-sama menekankan pentingnya tanggung jawab moral dalam menjalankan amanah. Baik seorang pemimpin maupun anggota musyawarah harus bertindak dengan niat yang tulus demi kepentingan bersama, bukan demi keuntungan pribadi. Dan yang terakhir, posisi agama dalam sila kelima. Pada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sangat erat dengan ajaran agama yang menekankan keadilan, kepedulian, kesejahteraan, dan penghargaan terhadap martabat manusia. Nilai-nilai ini sejalan dengan tujuan sila kelima untuk mewujudkan kesejahteraan bagi semua warga tanpa membedakan latar belakang apapun. Prinsip saling menolong, berbagi, dan peduli yang diajarkan agama juga terwujud dalam budaya gotong royong yang menjadi bentuk nyata keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, nilai moral agama seperti kejujuran dan tanggung jawab menjadi pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam menyusun kebijakan yang adil dan berpihak pada rakyat, sehingga keadilan sosial bukan hanya prinsip konstitusi biasa, tetapi etika hidup yang terus diperjuangkan bersama. Setelah kita mengetahui bagaimana posisi agama dalam sila-sila Pancasila, kemudian adalah peran dan fungsi agama dalam kehidupan berpancasila. Sebagai sumber moral dan pedoman etika yang menjiwai setiap sila, agama membantu menguatkan nilai ketuhanan, memanusiakan hubungan antar warga, menjaga persatuan, mendorong musyawarah yang bijaksana, serta menumbuhkan kepedulian dan keadilan sosial. Dengan demikian, agama tidak hanya menjadi aspek keyakinan pribadi, tetapi juga menjadi fondasi yang memperkuat cara hidup berbangsa dan bernegara sesuai nilai-nilai Pancasila. Nah, selain itu, agama juga berfungsi sebagai pengarah sikap dan perilaku agar masyarakat mampu menghadapi perbedaan secara dewasa, menjaga harmoni sosial, serta membangun kehidupan yang berlandaskan kejujuran, tanggung jawab, dan toleransi. Teman-teman, setelah kita mengetahui bagaimana peran dan posisi agama dalam Pancasila, tentunya akan ada tantangan tersendiri di dalamnya. Dalam kehidupan modern, memahami posisi agama dalam sila-sila Pancasila menghadapi beberapa tantangan yang sangat penting. Globalisasi dan perkembangan teknologi membuat masyarakat terpapar berbagai nilai baru yang kadang tidak sejalan dengan ajaran agama maupun nilai Pancasila. Nah, apa saja tantangan yang dihadapi di era modern ini? Nah, yang pertama yaitu pengaruh globalisasi dan budaya luar yang masuk dengan mudah, yang kadang tidak selalu selaras dengan nilai agama dan Pancasila. Kedua, yaitu perbedaan tafsir antara agama dan negara dalam isu sosial, politik, dan moral. Yang ketiga, yaitu meningkatnya potensi intoleransi akibat kurangnya pemahaman multikultural. Yang keempat, sikap sebagian masyarakat yang memandang agama hanya sebagai urusan pribadi. Yang kelima, kesenjangan antara nilai agama yang diajarkan dan praktik sehari-hari. Keenam, penggunaan media sosial yang sering memicu polarisasi dan konflik identitas. Dan yang terakhir, minimnya keteladanan dalam mengimplementasikan nilai agama dan Pancasila secara seimbang. Dari hal tersebut, bagaimana upaya dalam menghadapi tantangan tersebut? Yang pertama adalah penguatan pendidikan Pancasila dan keagamaan, yaitu
memberikan pemahaman nilai agama dan Pancasila sejak dini, agar keduanya tidak dipandang bertentangan tetapi saling melengkapi. Yang kedua adalah meningkatkan literasi multikultural. Nah, dalam upaya ini kita mengajarkan cara menghargai perbedaan agama, budaya, dan suku sehingga masyarakat lebih toleran dan tidak mudah berkonflik. Yang ketiga yaitu dialog antar umat beragama, seperti mengadakan diskusi lintas agama untuk membangun pemahaman bersama, mengurangi prasangka, dan memperkuat persatuan. Keempat, yaitu keteladanan dari pemimpin dan tokoh masyarakat. Nah, pemimpin itu harus mewujudkan integrasi, kejujuran, dan sikap yang adil agar masyarakatnya dapat mencontoh dan menerapkan nilai agama dan Pancasila. Kelima, pemanfaatan media sosial secara bijak. Tentunya di era modern tersebut kita harus bijak dalam melakukan atau penggunaan media sosial. Nah, dalam pemanfaatan ini dapat mendorong masyarakat menyaring informasi, menolak hoaks, dan menggunakan media sosial untuk menyebarkan nilai-nilai yang lebih positif. Keenam, penguatan peran keluarga dan komunitas. Jelas, pada hal ini adalah suatu upaya yang penting, di mana keluarga dan lingkungan sosial perlu menanamkan nilai toleransi, empati, dan gotong royong sebagai praktik nyata Pancasila. Nah, dari semua pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa posisi agama dalam sila-sila Pancasila menegaskan bahwa agama bukan hanya identitas biasa, tetapi sumber moral yang memperkuat karakter suatu bangsa. Nilai-nilai Pancasila selaras dengan ajaran agama, seperti keadilan, persatuan, dan tanggung jawab sosial. Tantangan muncul ketika hubungan agama dan Pancasila belum dipahami secara utuh, sehingga diperlukan pendidikan, dialog, moderasi beragama, dan penggunaan media sosial yang bijak. Penguatan posisi agama juga menuntut kesadaran individu untuk mengamalkan nilai keagamaan tanpa mengabaikan keberagaman. Dengan sikap inklusif dan saling menghormati, agama menjadi kekuatan yang menjaga harmoni dan memperkuat solidaritas serta menumbuhkan budaya toleransi berdasarkan Pancasila. Sehingga posisi agama sangat penting dalam kehidupan berpancasila. Nah, teman-teman, itulah penjelasan terkait posisi agama dalam sila-sila Pancasila. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.